Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi hebat Semala. Bagaimana kabarnya untuk siswa kelas 12? Semoga tetap sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Bu Daniar akan mengajak kalian untuk belajar bersama materi PPKN kelas 12, khususnya mengenai bab yang pertama, yaitu kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ibu yakin materi ini sudah sangat familiar di kalian karena sudah pernah Ibu sampaikan ketika kelas 11 dulu. Nah, untuk kelas 12 ini kita akan fokus kepada 4 submateri, yaitu yang pertama adalah mengenai makna hak dan kewajiban warga negara. Kemudian yang kedua adalah substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Dan yang ketiga adalah kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Serta yang terakhir adalah penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, kita akan masuk ke subbab yang pertama, yaitu makna hak dan kewajiban warga negara. Pada saat kalian kelas 10 dulu, kalian sudah belajar mengenai hak asasi manusia. Nah, ketika kalian kelas 12, kalian akan Ibu ajak untuk belajar mengenai hak warga negara. Apa perbedaan antara hak asasi manusia dan hak warga negara? Bisa kalian saksikan di tabel berikut ini. Nah, hak asasi manusia itu adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Biasanya kita kaitkan karena kita adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa. Hak asasi manusia itu bersifat universal. Artinya, hak asasi manusia itu berlaku bagi seluruh manusia di dunia. Kita tidak memandang status kewarganegaraan. Sedangkan hak warga negara itu merupakan seperangkat hak yang melekat di dalam diri kita sebagai seorang manusia, tetapi kedudukan kita itu adalah sebagai anggota dari sebuah negara atau menjadi warga negara suatu negara. Otomatis, hak warga negara itu dibatasi oleh status kewarganegaraan. Nah, jadi kalau hak asasi manusia itu bebas berlaku kepada siapa saja, tetapi hak warga negara itu berlaku untuk siapa? Untuk mereka yang merupakan warga negara dari sebuah negara. Nah, hak itu kan adalah sesuatu yang kita terima ya, masih ingat ya? Nah, jadi kalau hak asasi manusia itu contohnya hak hidup. Hak hidup itu kan berlaku bagi siapapun, kita tidak memandang ya, entah itu adalah orang Indonesia atau tidak, mereka memiliki kesempatan untuk hidup. Nah, kalau hak warga negara contohnya apa? Contohnya misalkan hak politik. Nah, hak politik atau seseorang yang ingin mencalonkan diri dalam pemerintahan Indonesia itu jelas adalah warga negara Indonesia. Kemudian, hak asasi manusia itu biasanya diatur juga di dalam hak warga negara. Tetapi, hak warga negara itu belum tentu diatur di dalam hak asasi manusia. Maka luas cakupan hak asasi manusia dan hak warga negara lebih luas hak warga negara. Kemudian selanjutnya, untuk kewajiban asasi dan kewajiban warga negara. Nah, kewajiban asasi atau kewajiban asasi manusia itu konsepnya sama, adalah sesuatu yang harus diperbuat atau dilakukan seseorang di dunia ini, atau semuanya itu harus melakukan kewajiban itu. Dan itu tidak dibatasi oleh status kewarganegaraan. Contohnya misalkan, kewajiban kita untuk menghormati hak hidup orang lain. Baik kita warga negara Indonesia atau bukan, itu merupakan sebuah kewajiban. Nah, berbeda dengan kewajiban warga negara.
Kalau kewajiban warga negara itu merupakan sesuatu yang harus kita lakukan atau perbuat karena kita merupakan warga negara dari negara tersebut. Nah, biasanya itu diatur di dalam ketentuan undang-undang. Maka, kewajiban warga negara itu berarti dibatasi oleh status kewarganegaraan. Jadi, contohnya nih, misalkan kalau kewajiban warga negara adalah kewajiban bela negara. Yang berkewajiban membela negara Indonesia, itu ya jelas warga negara Indonesia. Warga negara asing tidak memiliki kewajiban. Selanjutnya, Ibu, apakah antara hak dan kewajiban itu memiliki hubungan? Ya, antara hak dan kewajiban itu ada hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Ketika hak kita ingin terpenuhi, maka kita harus melakukan kewajiban. Nah, jangan kita hanya menuntut hak kita tanpa mau melakukan kewajiban. Ketika ini terjadi, maka akan timbul kesenjangan sosial. Nah, Ibu, di dalam hak itu ternyata ada dua yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah hak konstitusional dan hak hukum. Hak konstitusional itu adalah hak yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Sedangkan hak hukum itu adalah hak yang diatur di mana? Di dalam undang-undang atau peraturan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar. Bisa dipahami ya? Oke, jadi ingat bahwa antara hak dan kewajiban itu harus seimbang atau memiliki hubungan sebab akibat. Ketika tidak terpenuhi, maka bisa menimbulkan kesenjangan sosial. Nah, selanjutnya, setelah kalian memahami antara hak dan kewajiban, terutama membedakan antara hak dan kewajiban baik itu asasi maupun warga negara, kita akan masuk ke dalam subbab yang kedua, yaitu substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang sangat menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Jadi Pancasila itu sangat menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara. Ini tercermin di dalam ketiga nilai yang dimiliki oleh Pancasila. Baik itu nilai dasar, nilai instrumental, maupun nilai praktis. Nilai dasar. Nilai dasar itu merupakan nilai yang berkaitan dengan kelima sila Pancasila. Nah, ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai dasar ini bersifat tetap dan tidak berubah. Kemudian ada nilai instrumental. Nah, nilai instrumental itu merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang ada di dalam Pancasila. Nah, nilai instrumental ini yang tadi kan merupakan penjabaran nilai dasar ya. Nah, penjabarannya itu dalam wujud apa? Dalam wujud undang-undang atau peraturan. Nah, contohnya yang paling kecil adalah peraturan daerah. Kemudian ada nilai praksis. Nah, nilai praksis itu adalah perwujudan dari nilai-nilai instrumental atau realisasi dari peraturan perundang-undangan dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Jadi, intinya kalau nilai praksis itu adalah implementasi sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Prakteknya dalam kehidupan sehari-hari itu adalah nilai praksis. Bisa dipahami ya, kalau nilai dasar itu yang bersifat tetap, ada 5 nilai dasar di dalam sila Pancasila, sedangkan nilai instrumental itu merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar dan biasanya berwujud peraturan-peraturan, sedangkan nilai praksis itu merupakan perwujudan dari nilai instrumental yang diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari. Nah, coba kita akan melihat hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila terlebih dahulu.
hak dan kewajiban itu diatur di dalam sila Pancasila, mulai dari sila yang pertama sampai dengan sila kelima. Contohnya, mengenai sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai dasar yaitu ketuhanan, di mana dalam sila ini kita memiliki hak dan memiliki kewajiban. Hak kita adalah memeluk agama dan kepercayaan sesuai dengan apa yang kita yakini. Sedangkan kewajiban kita adalah menghormati kepercayaan atau agama yang dipeluk oleh orang lain. Itu contohnya, hak dan kewajiban di dalam sila pertama Pancasila yang memiliki nilai ketuhanan. Jadi, kalau kita perhatikan dari apa yang Ibu sampaikan tadi, ternyata nilai antara hak dan kewajiban itu memang benar-benar harus dilakukan seimbang. Tadi, ketika Ibu berbicara bahwa hak kita adalah memeluk agama sesuai keyakinan dan kepercayaan kita, maka kewajiban kita adalah menghormati kepercayaan dan keyakinan orang lain. Kita tidak boleh memaksakan keyakinan atau kepercayaan kita untuk diyakini oleh orang lain. Kalau nilai kemanusiaan, contohnya apa? Misalkan contohnya hak kita adalah misalkan diberlakukan secara manusiawi. Nah, itu hak kita ya. Nah, kewajiban kita apa? Nah, kewajiban kita adalah tadi misalkan menghormati derajat orang lain atau menghormati orang lain tanpa memandang atau tanpa kita merendahkan ya. Kemudian kalau nilai persatuan, contohnya hak kita apa? Hak kita contohnya adalah mengembangkan kebudayaan daerah untuk memperkaya kebudayaan nasional. Sedangkan kewajiban kita apa? Kewajiban kita adalah membela negara, ya, atau mengedepankan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kalau nilai kerakyatan, contoh haknya apa? Haknya kita adalah tadi misalkan berpendapat, itu adalah haknya kita ya, sesuai dengan nilai kerakyatan. Kewajibannya kita apa? Kewajibannya kita adalah menghormati pendapat orang lain. Kemudian kalau nilai keadilan, contohnya apa? Misalkan, contohnya adalah kita diakui hak milik pribadinya, baik oleh negara atau oleh orang lain. Sedangkan kewajiban kita apa? Kewajiban kita adalah tadi misalkan menghormati hak milik orang lain. Atau misalkan kita tadi menghargai karya orang lain. Itu merupakan contoh nilai keadilan. Atau misalkan kita tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Nah, itu contohnya hak dan kewajiban yang ada di dalam nilai dasar Pancasila. Ibu yakin kalian sudah memiliki gambaran mengenai hak dan kewajiban yang ada di dalam Pancasila. Itu hanya sedikit hak dan kewajiban yang ada di dalam Pancasila. Kalian bisa mengembangkannya lebih banyak lagi mengenai hak dan kewajiban yang ada di dalam nilai dasar Pancasila. Nah, sampai di sini saja materi atau pembelajaran yang Ibu sampaikan. Intinya, pada kesempatan kali ini, Ibu menekankan mengenai bagaimana sih letak dari hak asasi manusia dan hak warga negara, serta letak kewajiban asasi manusia dengan kewajiban warga negara. Intinya, mereka berbeda dari apa? Dari pembatasannya, dibatasi oleh status kewarganegaraan atau tidak. Kemudian tadi juga Ibu menyampaikan bahwa antara hak dan kewajiban itu memiliki hubungan kausalitas atau sebab akibat. Ketika hak kita ingin terpenuhi, maka kita juga harus melakukan kewajiban, ya. Kemudian yang terakhir tadi kita sudah belajar bahwa Pancasila merupakan ideologi yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Ini dibuktikan bahwa tadi di dalam setiap sila Pancasila, terutama di dalam nilai dasarnya, itu mengandung antara hak dan kewajiban yang sudah Ibu sampaikan. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Bisa kalian gali dan kembangkan lebih luas. Tetap belajar di rumah dengan semangat. Tetap jaga kesehatan.
Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.